Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zainal Hakim dengan NIM 054 dari Prodi Farmasi dan bersama rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yosef Setiawan dengan NIM akhir 003 dari Program Studi Farmasi Angkatan 23. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program kreativitas mahasiswa dengan judul Penelitian Potensi Daun Bintaro dalam Penyembuhan Luka Infeksi. Sini latar belakang tanaman bintaro sebagai potensi pengobatan luka. Yang pertama, eksplorasi potensi tanaman bintaro dalam penyembuhan luka. Tanaman bintaro memiliki potensi yang signifikan dalam pengobatan luka berkat kandungan senyawa aktif di dalamnya. Yang kedua, senyawa metabolit sekunder dalam tanaman bintaro. Mengandung saponin, polifenol, dan alkaloid, bintaro menawarkan keuntungan dalam penyembuhan luka. 3. Mekanisme kerja senyawa bintaro dalam penyembuhan. Senyawa flavonoid dalam bintaro berperan mempercepat proses penyembuhan luka dan meningkatkan kolagen. Yang keempat, perbandingan efektivitas dengan obat konvensional. Bintaro sebagai alternatif penyembuhan luka menunjukkan efektivitas yang menjanjikan. Mekanisme penyembuhan luka yang efektif. Pertama itu tahap proses penyembuhan luka. Penyembuhan luka terdiri dari fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling yang kompleks dan terkoordinasi. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka yaitu kondisi spesifik luka mempengaruhi pemilihan metode penanganan untuk mencapai hasil penyembuhan yang optimal. Peran nutrisi dalam penyembuhan luka. Asupan nutrisi yang memadai adalah kunci untuk mendukung mekanisme penyembuhan luka dan mempercepat prosesnya. Dan untuk penggunaan bahan alami dalam penyembuhan luka, bahan alami seperti ekstrak daun bintaro dapat memberikan solusi alternatif dalam perawatan luka. Tujuan riset dalam mengembangkan sediaan gel. Yang pertama, mengklarifikasi tujuan penelitian untuk sediaan gel ekstrak daun bintaro. Riset ini bertujuan untuk menguji sifat-sifat gel dari ekstrak daun bintaro, mengidentifikasi efektivitas dalam menghambat bakteri, serta merumuskan sediaan gel yang aman dan efektif. Yang kedua, pengujian kualitas gel ekstrak daun bintaro yang dihasilkan. Uji sifat fisik gel dan efektivitas formula gel ini penting untuk menentukan kualitas dan potensi sediaan dalam aplikasi medis, khususnya untuk luka infeksi. Yang ketiga, formulasi gel sebagai terapi topikal untuk infeksi. Mengembangkan sediaan gel dari ekstrak daun bintaro sebagai alternatif terapi topikal untuk mengatasi infeksi luka dengan fokus pada bahan aktif yang aman. Yang keempat, mengidentifikasi efektivitas gel dalam melawan bakteri berbahaya. Riset ini mengevaluasi kemampuan gel dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan penyebab umum infeksi luka. Manfaat sediaan gel untuk masyarakat. Yang pertama itu memberikan solusi untuk penanganan luka infeksi. Sediaan gel ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengatasi luka infeksi yang merupakan masalah kesehatan umum dengan cara yang lebih efektif dan alami. Yang kedua itu kelebihan dari sediaan gel. Penggunaan sediaan gel dapat mempercepat penyembuhan luka, mengurangi rasa sakit, dan mencegah komplikasi lebih lanjut, sehingga meningkatkan kualitas hidup penderita. Pentingnya riset dalam penanganan luka infeksi. Yang pertama, mengatasi tantangan kesehatan global dalam penanganan luka. Riset ini penting untuk menyediakan alternatif pengobatan yang efektif dan aman bagi luka infeksi, terutama di era resistensi antibiotik. Yang kedua, peran penelitian dalam pengembangan obat yang efektif. Melalui riset, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah kesehatan akibat luka infeksi yang sering terjadi. Yang ketiga, inovasi dalam penanganan luka dengan pendekatan herbal. Riset ini mendorong pengembangan produk berbasis alam yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada antibiotik dan memberikan solusi yang inovatif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya riset medis. Riset yang dilakukan dalam peningkatan kesadaran publik dan ilmiah tentang pentingnya penelitian dalam menciptakan solusi kesehatan yang berkelanjutan. Kontribusi riset terhadap ilmu pengetahuan.
penemuan senyawa baru dengan sifat antibakteri yang membantu pengobatan luka infeksi. Luaran yang diharapkan adalah yang pertama laporan kemajuan, 2 laporan akhir, 3 produk gel dari ekstrak daun bintaro, 4 hak kekayaan intelektual atau haki, 5 artikel ilmiah, 6 akun media sosial berisi inovasi baru dari sediaan gel dari ekstrak daun bintaro. Metode riset. Waktu dan tempat riset. Riset ini akan dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu Februari sampai Juni, di laboratorium program studi farmasi, Institut Teknologi Sumatera, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Alat peralatan yang digunakan dalam riset ini meliputi timbangan analitik, blender, aluminium foil, cawan porselen, Erlenmeyer batang pengaduk, spatula, gelas ukur, gelas piala, mortir dan stamper, pot gel, hot plate, pH meter universal, kaca preparat, serta pipet tetes. Bahan-bahan yang digunakan adalah ekstrak daun bintaro, Cerbera odolam gaertren, gliserin, etanol 70%, NaCMC, propilen glikol, dan NaCl 0,9%. Berikut ini formula sediaan. Untuk komposisinya itu ekstrak daun bintaro dari formula 1 1,5 gram, formula 2 2 gram, formula 3 2,5 gram. Kontrol negatif itunya tidak ada, kontrol positifnya juga tidak ada. Untuk komposisi NaCMC itu formula 1 sampai formula 3 2,5 gram dan kontrol negatifnya 2,5 gram, untuk kontrol positifnya tidak ada. Untuk komposisi gliserin formula 1 sampai formula 3 itu 5 gram dan kontrol negatifnya itu 5 gram, kontrol positifnya tidak ada. Pada komposisi propilglikol formula 1 sampai formula 3 itu 2,5 gram dan kontrol negatifnya itu 2,5 gram dan kontrol positifnya itu tidak ada. Pada komposisi Aquades di add formula 1 sampai formula 3 itu dengan 50 ml dan kontrol negatifnya itu add 50 ml dan kontrol positifnya tidak ada. Pada komposisi gel bioplasneton formula 1 sampai formula 3 tidak ada dan kontrol negatifnya tidak ada. Pada kontrol positifnya itu 0,5 gram. Prosedur riset. Yang pertama, siapkan daun bintaro, Cerbera odolam gaertren, kemudian dicuci dan dikeringkan, kemudian dihaluskan, lalu dimaserasi, lalu dipanaskan menjadi ekstrak etanol 70% daun bintaro, Cerbera odolam gaertren. Kemudian dicampurkan homogen, lalu diuji sifat fisik gelnya. Berikut biaya dan jadwal kegiatan. Pada anggaran biaya terpapang jenis pengeluaran, yaitu bahan habis pakai, sumber dana itu Belmawa sebesar Rp5.500.000, pada perguruan tinggi itu Rp1.000.000, dan untuk sewa dan jasa pada dana Belmawa 1.000.000 rupiah, dan pada perguruan tinggi itu Rp500.000. Pada transportasi lokal sumber dana Belmawa itu Rp2.000.000, pada perguruan tinggi Rp300.000, dan sumber dana lain-lain itu Belmawa Rp1.500.000, pada perguruan tinggi Rp200.000. Jumlah rekap sumber dana Belmawa Rp10 juta totalnya, dan perguruan tinggi Rp2 juta, pada jumlah total keseluruhannya itu Rp12 juta. Pada jadwal kegiatan itu ada jenis kegiatannya. Yang pertama, pengadaan alat dan bahan akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Noval, dan pada proses pembuatan dan pengujian itu akan dilakukan oleh saya, dan evaluasi akan dilakukan oleh rekan saya yang lainnya yaitu Muhammad Syifa, dan untuk yang terakhir penyusunan laporan akhir itu akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Joshua. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.